Berdoa selesai. Nah baik, seperti biasanya minggu lalu itu yang telah mengaji Aulia Putri. Sekarang silakan kepada Hesti dipersilakan untuk mengaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la iqraritu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Hesti yang sudah mengaji pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Aulia Putri, ada Ibu. Cici Hadiana, ada Ibu. Zahra, ada Ibu. Hesti, ada Ibu. Febi, ada Ibu. Oke, Ibu satu yang sakit ya. Baiklah, pada minggu lalu kita sudah melakukan ulangan harian pada materi sebelumnya dan Ibu sudah mengoreksinya juga, dan alhamdulillah untuk hasil ulangan harian kelas MIPA 1 ini sudah mencapai KKM. Nah, minggu lalu sudah Ibu sampaikan juga bahwasanya pada hari ini, pertemuan kita hari ini, kita masuk ke materi yang baru. Sudah ada yang membaca bukunya? Belum. Tapi tahu kan materi apa untuk hari ini? Tahu. Apa? Ya, materi pasti walaupun nggak kalian baca kan setidaknya sudah tahu bagaimana yang bisa, karena sudah pembelajaran di kelas 10 kemarin ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kita untuk mencapai indikator kompetensinya itu ada pada pertemuan hari ini ada 3. Yang pertama itu kalian dapat melalui penjelasan menggunakan media PowerPoint peserta didik mampu menjelaskan teori penemuan sel secara rinci. Jadi pokok materinya yang pertama itu adalah penemuan sel. Yang kedua, melalui pengamatan menggunakan media PowerPoint peserta didik mampu membandingkan kisaran ukuran sel dengan jelas. Dan yang terakhir itu melalui pengamatan peserta didik dapat mampu membedakan tipe sel dengan jelas. Sudah paham? Jadi ada 3 topik materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, baiklah, Ibu akan menyampaikan sedikit bagaimana apa sih sel itu. Nanti kita seperti minggu lalu juga kita bagi kelompok. Nanti kalian presentasi ke depan dan di jam terakhir nanti Ibu akan menjelaskan lagi hubungan dari pertemuan kelompok kalian nanti dengan materi kita hari ini. Nah, setidaknya kalian sudah mendengar kata sel, ya kan? Ya. Nah, sel itu kan adalah unit terkecil dari organ struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Jadi sel ini adalah unit terkecil pada makhluk hidup. Ingat ya? Nanti kalau ditanya apa sel itu, kalian harus bisa menjawabnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kelompok, Ibu mau nanya nih, bagaimana bentuk-bentuk sel itu? Siapa yang bisa menjawabnya? Iya, silahkan. Sel itu ada berbagai bentuk macam. Ada yang segi oval, ada yang segi tulis, dan ada yang titik. Oke, ada yang menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Oh, ya, Aulia. Silahkan. Sel itu banyak bentuknya, ada yang bulat, persegi, terus segitiga. Nah, betul. Jadi bentuk sel itu sangat banyak jenisnya. Nanti kita belajar di materi selanjutnya. Nah, sekarang seperti biasanya kalian bagi
Sekarang silakan perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dimulai dari kelompok 1. Ya, silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pertanyaannya tentang apakah sel pertama kali itu yang ditemukan itu adalah sel gabus. Jawaban kelompok kami adalah iya. Sel yang pertama kali ditemukan adalah sel gabus, yang mana sel ini ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert Hooke tahun 1665. Dia mengamati sel ini yang diambil dari dinding sel. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 1. Silakan kepada perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tadi kan apa perbedaan dari dua tipe sel tersebut? Nah, dua tipe sel itu ada dua. Yang pertama sel prokariotik dan yang kedua sel ekariotik. Nah, jadi perbedaannya yang pertama itu sel prokariotik itu mempunyai materi genetik berupa DNA yang tidak bisa dibungkus oleh membran inti. Nah, yang kedua, aktivitas sel terjadi di membran plasma, dan yang ketiga, sebagian besar mempunyai dinding sel. Dan untuk ciri yang selanjutnya yaitu berukuran 1 nanometer. Nah, untuk contohnya Cyanobacteria dan sel bakteri. Nah, untuk sel eukariotik dia mempunyai ciri yang pertama mempunyai materi genetik yang berupa DNA yang sudah dibungkus oleh membran inti. Nah, yang kedua dia memiliki protoplasma, dan yang ketiga memiliki organel yang mempunyai fungsinya masing-masing. Dan yang keempat itu ukurannya yaitu 10 sampai 100 nanometer. Nah, untuk contohnya yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, itulah perbedaan dari dua tipe sel tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 2. Nah, tadi sudah cukup memuaskan jawaban dari LKPD yang
ada penemuan seorang fisiologi zaman tadi, Stevenson, dia mengatakan bahwa semua organisme tersusun atas sel yang dia mengatakan bahwa ahli fisika Jerman yang mengatakan sel itu dari sel sebelumnya. Maka di sini ada perkembangannya sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Dia mengatakan semua sel berasal dari sel sebelumnya. Sampai sini paham? Paham. Kemudian, setelah berkembangnya penemuan sel tadi kan sudah dari teori, maka berinisiatiflah untuk mengembangkan teori-teorinya. Maka terjadilah perkembangan dari teori-teori tadi. Maka terjadilah kebetulan perkembangan konsep sel. Konsep sel ini ada 3. Yang pertama itu Robert Koch, yang kedua itu teori Koch yang dilanjutkan oleh Matthias Schleider dan Theodor Schwarz pada tahun 1836, yang dia membuktikan bahwa sel bukanlah rongga kosong, melainkan berisi protoplasma yang berfungsi mendukung segala aktivitas makhluk hidup. Tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa di dalam rongga kecil itu melainkan berisi protoplasma. Di dalam protoplasma ini terdapat inti sel dan sitoplasma sel. Kemudian sel sebagai unit struktural ini merupakan lanjutan dari penemuan sel Johannes Purki. Selanjutnya masuk ke submateri yang kedua, tadi ukuran sel. Kita berbicara kisaran ukuran sel. Jadi sel itu berdiameter antara 1 sampai 100 nanometer dengan volume berkisar antara 1 sampai 1000 nanometer. Setiap sel itu berbeda-beda kisaran ukurannya. Sedangkan kalau sel hewan itu dia berdiameter sekitar 20 nanometer, sedangkan sel tumbuhan itu sekitar 40 nanometer dan sel amoeba itu sekitar 90 sampai 800 nanometer dan sel alga berdiameter 50 nanometer. Setiap sel itu kan berbeda-beda kisaran ukurannya. Ada yang bisa dilihat dengan mata telanjang saja atau sudah ada dengan bantuan mikroskop. Sel yang berukuran relatif besar itu 10 sampai 100 kali ukuran sel biasa, sehingga itu dapat dilihat dengan mata telanjang. Contohnya kalau pada sel hewan itu seperti ikan, amfibi, reptil, dan burung, dan telur burung unta. Ternyata telur burung unta ini merupakan sel terbesar di bumi, sekitar 15 cm, sedangkan pada contoh sel tumbuhan itu seperti serat kapas dan serat rambut. Sudah jelas sampai di sini kisaran ukuran sel? Jelas ya. Sekarang kita ke tipe sel. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Tipe sel itu ada 2. Yang pertama prokaryotik, yang kedua eukaryotik. Tentunya mempunyai perbedaannya. Sel prokaryotik nanti kalian lebih jelasnya dapat kalian baca. Ini sel prokaryotik ini sel yang belum memiliki nukleus atau belum memiliki membran inti yang memisahkan antara genetik di inti sel dengan bagian selnya. Sedangkan sel eukaryotik ini dia sudah memiliki sel yang sudah memiliki nukleus yang sebenarnya. Tadi sudah disampaikan perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Nanti mau kalian buat tugas di rumah, nanti tugasnya di akhir pembelajaran kita ini kita lakukan materinya. Tentunya sel prokaryotik ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu prokaryotik ini mempunyai materi genetik berupa DNA yang tidak dapat dibungkus oleh membran inti. Kemudian aktivitas selnya berada di membran
sitoplasma. Kemudian untuk ukuran sel itu setiap kisaran ukurannya berbeda-beda dari setiap sel.